Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ain sin qaf. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله غفور رحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليم اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu hamdan katsiran la ghayah wa nashkuruhu syukran 'aziman bila nihayah wa nusalli wa nusallimu ala khairin nabiyyi arsalah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah, amma ba'd. Pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia, alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah dalam kajian kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah. Sampailah kita pada hadis ke-546, cara untuk menyembuhkan penyakit demam. Nabi bersabda, al-huma utawi panas iku min faihi jahannama, saking hawa panasin neraka jahannam. Fa abriduha, mongko ngademake sira kabeh ing faihi jahannam bil ma'i kelawan banyu. Demam merupakan hawa panas neraka jahanam. Karena itu dinginkanlah dengan air. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini merupakan salah satu dari cara pengobatan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW.
Akan tetapi hingga sekarang masih tetap efektif dan dikenal dengan istilah kompres. Apabila seseorang terkena demam, hendaklah ia dikompres dengan air atau dengan air es untuk meringankan rasa demamnya. Karena sesungguhnya demam itu berasal dari sebagian luapan hawa panas neraka jahanam. Maka cara untuk mendinginkannya dengan memakai air. Ternyata bukan hanya sekedar kira-kira kalau orang panas, anak panas itu dikompres. Ternyata itu adalah petunjuk dari Rasulullah Muhammad SAW. Biasanya yang dikompres itu ubun-ubun atau bagian kepala. Karena kalau panasnya tinggi itu berbahaya bagi otak, bisa step ya atau bahaya lainnya. Maka biasanya didinginkan memakai air itu bagian kepala. Sebenarnya bagian lain apa bisa? Kalau menurut petunjuk Rasulullah ini ya bisa ya. Cuman kita biasanya fokusnya pada kepala, khawatir kalau ada bahaya di otak. Dan memang benar kalau dikompres dengan air itu memang dingin ya. Tempat yang dikompres itu dingin. Dan yang sakit panas merasa ada kesejukan, merasa ada kurang dari penderitaan rasa panasnya. Itu salah satu dari cara penyembuhan atau pengurangan dari penyakit demam. Kalau di rumah sakit biasanya dikompres atau bahasa Jawa diblonyoh dengan alkohol 70%. Ya kan berarti ada cairnya ya supaya dingin, mengurangi demamnya itu. Kita lanjutkan pada hadis ke-547. Penangkal lenyapnya nikmat. Alhamdu utawi pujian alan nikmati yang atas kenikmatan iku amanun keamanan li zawaliha kedue ilange nikmat. Memuji Allah karena mendapat suatu kenikmatan merupakan keamanan. Keamanan kan berarti penjagaan dari lenyapnya nikmat tersebut. Masya Allah. Ternyata kalau dapat nikmat yang banyak memuji Allah supaya tidak lenyap nikmat itu. Banyak membaca tahmid alhamdulillah dikala mendapatkan nikmat merupakan pengaman ya, pengaman bagi lenyapnya nikmat tersebut. Dikatakan demikian karena bertahmid merupakan salah satu ungkapan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang dilimpahkan kepada hamba-hambanya. Bahkan bukan hanya sebagai pengaman, melainkan membuat nikmat tersebut semakin banyak, semakin bertambah. Kalaupun tidak lenyap ya. Sehubungan hal ini berhubungan dengan firman Allah dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum yaktine lamun matur nuwun sapa sira kabeh, bersyukur sapa sira kabeh, la azidannakum yaktine temen bakal nambah sapa ingsun ing sira kabeh, wala ing kafartum lan yaktine lamun ingkar sapa sira kabeh, inna adzabi setuhune utawi siksaku iku lasyadid yaktine nemen banget. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, berterima kasih kepada Allah, pasti Allah akan menambah nikmat itu kepadamu lebih banyak lagi. Dan jika kamu mengingkari nikmat Allah itu, maka sungguhnya azab Allah sangat pedih. Sesungguhnya siksaku amat pedih. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia, apakah Allah itu jahat, tidak berterima kasih saja disiksa? Bukan, Allah itu maha kasih sayang, maha pengampun, maha santun, maha mensyukuri. Kenapa kalau nggak terima kasih disiksa?
Karena bersyukur itu menggunakan nikmat untuk lebih taat pada Allah. Kalau dikasih sehat, ndak mau sholat, ndak mau puasa, ya ndak mau taat kepada Allah, ya kan disiksa oleh Allah. Sholat itu rukun Islam. Ya, orang kalau sholat pasti bahagia hidupnya. Allah yang janjikan itu. Ya, kalau belum bahagia maka sholatnya perlu diperbaiki. Orang yang puasa pasti sehat, ya, pasti mendapatkan kebaikan. Itu karena bersyukur dengan badan, maka Allah akan memberi nikmat lebih banyak lagi. Barokah dalam hidupnya, sehat dalam badannya, sakinah mawaddah warahmah dalam keluarganya, dan lain-lain. Allah akan kasih nikmat tambah banyak lagi kalau mau berterima kasih. Terima kasihnya adalah kalau kayak sehat ya, meningkatkan ibadah dan berbakti kepada Allah. Kalau dikasih harta, dikasih uang, ya dikeluarkan untuk zakat, untuk sedekah, untuk haji, untuk umroh, ya. Itu mensyukuri harta. Nah kalau sekarang dikasih harta banyak, nggak zakat, nggak haji, tentu saja itu mengingkari syariat Islam, syariat Allah. Apalagi itu rukun Islam. Kalau rukunnya nggak dilaksanakan, ya nggak sah Islamnya. Kalau nggak sah, ya bukan di surga tempatnya. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang dimaksud mengkufuri nikmat. Sudah dikasih sehat, nggak mau sholat, nggak mau puasa. Sudah dikasih harta banyak, nggak mau haji, nggak mau zakat, dan nggak mau yang sunnah-sunnah lainnya, yang sedekah, yang hibah, yang jariyah, yang hadiah dan lain sebagainya itu. Padahal kalau kita mau bersyukur, salah satu cara bersyukur adalah mengucap Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dalam hatinya terima kasih ya Allah, saya senang menerima nikmat-Mu ya Allah. Dalam perbuatannya menggunakan nikmat itu lebih taat pada Allah. Kalau seperti itu maka itu amanun li zawaliha, sebagai pengaman hilangnya nikmat. Berarti tidak akan nikmat itu hilang, bahkan bertambah-tambah lebih banyak lagi kalau mau bersyukur. Dan bersyukur itu nikmat loh, bersyukur itu ayem. Kalau orang nggak bisa bersyukur, saya percaya tidak ada kebahagiaan, ketentraman dalam hidupnya. Kenapa? Sambat terus. Dikasih anak banyak, sambat. Dikasih anak sedikit, sambat. Dikasih gemuk, sambat. Dikasih kurus, sambat. Dikasih suami ganteng, sambat. Dikasih suami jelek, sambat. Dikasih suami melarat, sambat. Kasih suami kaya, sambat. Akeh sing katut, akeh sing kepencut misalnya. Nah kalau sambat terus itu nggak ada rasa syukur namanya. Cara syukur yang pertama dengan lisan Alhamdulillah, yang kedua dengan hati merasa cukup atas nikmat Allah yang diberikan padanya. Kemudian dengan tingkah laku menggunakan nikmat itu lebih taat pada Allah. Kalau hatinya tidak merasa cukup, kan berarti ngersolo. Lah kalau ngersolo ya sudah, lenyaplah kebahagiaan hidupnya. Maka Nabi cukup memberikan motivasi untuk hidup bahagia. Memujilah Allah, niscaya nikmat yang ada pada dirimu tidak akan hilang. Ya ayam kan, bahagia kan. Kebahagiaan itu bermula dari hati. Kalau hati kita mau bersyukur, bahagia. Kalau nggak bersyukur, maka yang ada adalah keluhan, ya, kesedihan, kekhawatiran, ketakutan, dendam, sakit hati, dan seterusnya. Kalau tidak mau bersyukur, bersyukur itu dalam hal apa? Apa saja yang diberi Allah kepada kita, kita syukuri. Dikasih suami itu, dikasih anak itu, dikasih kesehatan ini, dikasih harta segitu, ya sudah disyukuri aja, nanti tambah banyak. Itu janji Allah, dan Allah tidak pernah ingkar janji. La in syakartum lazidannakum. Sungguh kalau kalian bersyukur, maka sungguh saya akan nambah nikmatku kepadamu lebih banyak lagi, gitu kan? Jaminannya sudah begitu bagusnya. Tinggal kita saja memperbaiki hati, menjernihkan hati, ya, mensucikan hati, membersihkan hati dari sifat-sifat tercela, dari tujuan-tujuan hina. Yang kita tuju hanya Allah saja. Yang kita tuju Allah, ridhonya, surganya, ya, ampunannya, perlindungannya, rahmatnya, alamannya kepada Allah saja. Insya Allah kita dibimbing oleh Allah selalu bersyukur kepadanya. Sampai lanjutnya hadis ke 548, iman dan malu.
Al haya'u utawi isin wal imanulan iman iku kurina den barengake apa haya wal iman jami'an bareng-bareng. Fa idza rufi'a maka lamun den ilangake apa ahaduhuma salah sujine haya wal iman rufi'a maka den ilangake apa al akharu kang weneh kang liya. Malu dan iman keduanya selalu berbarengan. Apabila salah satu di antaranya lenyap, maka yang lainnya pun akan lenyap pula. Rufi'ah diangkat, maksudnya dilenyapkan. Malu dan iman merupakan dua sejoli yang tak dapat dipisahkan. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia, apabila salah satunya tiada, yang lainnya pun ikut tiada pula. Al-hay itu malu. Malu apa sih? Malu berbuat dosa, malu tidak taat, ya. Malu melakukan kejelekan, malu tidak bisa melakukan kebaikan. Nah, itu disetir iman. Kalau rasa malu sudah nggak ada iman, nggak ada. Orang nggak nutup aurat, pakai baju minim, perutnya kelihatan, ketiaknya kelihatan, tidak malu, itu berarti imannya juga tidak ada. Kalau dia iman kepada Allah, salah satu ajaran syarat Islam adalah menutup aurat. Wa auratun nisa'i utawi aurate wong wadon iku jami'u badanihi sekabehane badane, jami'u badaniha sekabehane badane nisa wal kafaini dan lan loro epe-epe. Aurat wanita itu semua anggota badannya kecuali wajah dan kedua tapak tangan, ya. Ilal wajha wal kafaini. Semua badan itu aurat. Lah, aurat itu harus ditutup. Kalau percaya dengan ajaran itu, maka kalau nggak nutup aurat malu. Nah, itu loh contohnya. Jadi malu dengan iman itu jadi satu. Iman saja nggak ada malu, ya sama saja nggak ada. Malu saja iman, ya sama saja nggak ada. Malunya gini, aku izin aku, soalnya aku Jumatan. Loh, Jumatan kok izin? Itu karena nggak ada iman. Ada malu nggak ada iman, ya nggak bener itu. Nggak bener. Mestinya kalau dia iman, malu mengerjakan pelanggaran hukum Allah. Kalau malu melaksanakan ketaatan pada Allah, itu bukan malu, itu apa namanya? Penentangan, ya. Faham yang salah. Karena tidak pernahnya Jumatan, begitu Jumatan malu. Itu perasaan yang harus direhabilitasi, ya, yang harus disingkirkan. Jadi malu adalah rasa berat melakukan pelanggaran hukum Allah atau meninggal ibadah yang diketahui orang. Tuh. Hadis ke-549, buah dari rasa malu. Al haya utawi isin iku khairun, kebagusan kulluhu sekabehane haya. Malu itu adalah mendatangkan semua kebaikan, ya. Malu mendatangkan semua kebaikan, Masya Allah. Hadis ini sama pengertiannya dengan hadis terdahulu mengenai masalah malu dan keutamaannya. Maknanya ialah bahwa tiadalah yang didatangkan oleh rasa malu itu, melainkan hanyalah kebaikan belaka. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia, orang kalau punya malu, maka dia akan mendapatkan kebaikan saja, ya. Ya tadi malu pada tempatnya. Malu temannya sholat, dia nggak sholat. Nah, malu dia perempuan berada di hadapan di tengah-tengah orang laki-laki. Malu temannya puasa, dia nggak puasa. Malu temannya nutup aurat, dia nggak nutup aurat. Malu tetangganya sudah haji semua, dia belum haji. Nah, itu loh malu yang benar. Kalau malu seperti itu, ya segera kan menghilangkan malunya, yaitu segera mengumpulkan uang untuk haji, segera berupaya untuk bisa melakukan sholat, segera berusaha untuk bisa nutup aurat, segera berusaha untuk bisa melakukan ketaatan-ketaatan yang lain. Jadi kalau kita malu, tentu kita berusaha untuk menghilangkan kemaluan itu, menghilangkan malu itu. Dan itulah jalan atau perantara untuk manusia mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Setelah itu kebaikan-kebaikan terus yang diterima, bermula dari adanya rasa malu, ya.
Pendengar yang berbahagia, waktu pula yang membatasi pertemuan kita. Kita akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.